Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 2010 1050 2430 yang berasal dari kelas 04 SMJE 031. Dalam video kali ini, saya akan berpresentasi. Presentasi ini saya buat dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Statistik 2 yang diajar oleh dosen pengampuh Bapak Iman Lubis SE MSM. Nah, berikut adalah topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini, yaitu soal dan penjelasan dalam pertemuan 1 materi probabilitas soal nomor 2 dan pertemuan 1 materi probabilitas soal nomor 8 dan pertemuan 2 materi probabilitas soal nomor 3 serta pertemuan 4 materi nilai harapan soal nomor 1. Mari kita mulai dari soal nomor 2 di pertemuan 1. Sebuah perusahaan real estate menawarkan kepada calon pembeli dengan 4 tipe rumah, 4 macam sistem pemanasan, dan 3 bentuk garasi. Pertanyaannya adalah, berapa rancangan rumah yang tersedia bagi calon pembeli? Berikut cara penyelesaiannya. Yang kita ketahui adalah terdapat 4 tipe rumah, terdapat 4 macam sistem pemanasan, serta 3 bentuk garasi. Yang ditanya, berapa rancangan rumah yang tersedia? Cara menghitungnya adalah P sama dengan 4 tipe rumah dikali 4 macam sistem pemanasan dikali 3 bentuk garasi sama dengan 4 dikali 4 dikali 3 yang hasilnya adalah 48. Jadi banyaknya rumah yang tersedia bagi calon pembeli adalah 48 rancangan. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Soalnya, peluang seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit secara benar adalah 0,7. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosa, peluang pasien menuntut keadilan adalah 0,9. Pertanyaannya, berapa peluang dokter tersebut salah mendiagnosa dan pasien menuntut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Misalnya, T adalah peluang seorang dokter mendiagnosa benar, dan Q adalah peluang seorang dokter mendiagnosa salah. Rumusnya, P dalam kurung QT sama dengan P dalam kurung T 0,7 dan P dalam kurung TNQ sama dengan 0,9. P dalam kurung QT sama dengan P dalam kurung T per P dalam kurung TNQ sama dengan 0,7 per 0,9 yang hasilnya 0,8. Jadi peluang dokter adalah 0,8. Berarti dokter salah mendiagnosa dan pasien berakhir menuntut. Selanjutnya, kita ke pertemuan 2. Soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu, dalam suatu ujian tengah semester, seorang mahasiswa harus menjawab 6 soal dari 8 soal yang diberikan, di mana 3 soal diantaranya wajib dikerjakan. Banyaknya cara memilih soal-soal tersebut adalah karena banyaknya soal yang wajib dikerjakan adalah 3 soal, maka 8 soal yang diberikan dikurang 3 soal yang wajib. Jadi hanya menjadi 5 soal. Maka dari itu tidak 6 soal yang harus dipilih, tetapi 3 soal. Karena 6 soal yang harus dijawab dikurangi 3 soal yang wajib dikerjakan, maka hanya menjadi 3 soal. Sehingga banyaknya cara pemilihan soal ada 5 soal, tetapi hanya 3 yang akan dipilih. Berikut penyelesaiannya. CNR sama dengan N faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Siswa harus menjawab 3 soal dari 5 soal dan terdiri dari 3 soal yang wajib. 5C3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah
5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang menjadi 5 kali 2 dan hasilnya adalah 10 cara. Jadi ada 10 cara untuk memilih soal tersebut. Dan sampailah kita ke soal terakhir, yaitu di pertemuan 4 soal nomor 1. Soalnya sebagai berikut. Distribusi variabel acak ditabelkan sebagai berikut. X 20, Px-nya 0,20. X 25, Px-nya 0,15. X 30, Px-nya 0,25. X 35, Px-nya 0,40, dimana totalnya menjadi 1. Pertanyaannya adalah A. Hitunglah E dalam kurung X atau nilai harapan dari X. Yang B. Hitunglah varians populasi. Dan C. Hitunglah standar deviasi populasi. Penyelesaiannya sebagai berikut. A. Nilai rata-rata populasi sama dengan sigma NXI dikali PXI sama dengan 1 dikali P1 ditambah 2 dikali P2 ditambah 3 dikali P3 ditambah 4 dikali P4 sama dengan 20 dikali 0,20 ditambah 25 dikali 0,15 ditambah 30 dikali 0,25 ditambah 35 dikali 0,40 sama dengan 4 ditambah 3,75 ditambah 7,5 ditambah 14. Hasilnya adalah 29,25. Selanjutnya adalah B. Varians populasi sama dengan E dalam kurung X dikurang nilai rata-rata populasi kuadrat sama dengan E dalam kurung X dikurang 29,25 kuadrat sama dengan sigma N dalam kurung X dikurang 29,25 kuadrat dikali PXI sama dengan dalam kurung 8,5 dikali 0,20 ditambah dalam kurung 18,1 dikali 0,15 ditambah dalam kurung 0,56 dikali 0,25 ditambah 30,25 dikali 0,40 sama dengan 17,1 ditambah 2,71 ditambah 0,14 ditambah 12,1 sama dengan 32,05. Berikut lanjut ke C. Standar deviasi populasi sama dengan akar kuadrat dari varians populasi, yaitu akar kuadrat 32,05, di mana hasilnya adalah 5,66. Nah, karena standar deviasinya adalah 5,66, berarti rata-rata jarak nilai X terhadap rata-rata sama dengan E dalam kurung X adalah sebesar 5,66. Nah, terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.